Kal'udi zadahul ihraqu tiba. Caci maki yang dia lontarkan kepadaku tuh ibarat ud, ibarat kayu gahru. Aku nih ibarat kayu gahru. Kayu gahru itu nggak keluar baunya kecuali kalau dibakar. Cacian dia tuh ibarat api yang membakar. Makin dia bakar, makin keluar wanginya. Kayu gahru makin dibakar, makin wangi. Cacian dia ibarat api. Orang yang dicaci kemudian nggak ngerespon, nggak ngebalas, itu ibarat kayu gahru. Makin dibakar, makin wangi. Maka sebaik-baiknya jawaban untuk orang yang menghina kita adalah diam. Sekali lagi Anda katakan hawa nafsu ente nggak bakal terima. Ini yang Anda ngomongin nih, hawa nafsu ente nggak bakal terima. Ngomong doang Habib Hanif. Begitu prakteknya. Tapi kalau ente bayangkan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sabar, yang bisa nahan amarah, kecil nahan amarah. Rugi kalau sampai ente cuma pengen dapat pelampiasan amarah, tapi ente harus kehilangan pahala yang Allah siapkan buat orang-orang yang bisa nahan amarah. Maka tahan amarah, tahan. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا الإمام النووي والإمام الحداد وسيدنا الشيخ محمد عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, kajian hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga insyaallah nanti dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad. Kita sampai dari hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16, yang mana Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya anna rajulan, seseorang, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini. Orang tadi bicara ke Nabi, ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat ya Rasulullah, beri aku pesan ya Rasulullah. Minta diberikan pesan, minta diberikan petuah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta diberikan tausiah. Tausiah itu dari kata-kata wasiyah. Wassa yuwassi tausiyatan. Naam. Ausini, beri saya petuah ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gala la taghdab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, akhirnya orang itu ngulang-ulangin lagi, ya Rasulullah beri aku pesan. Lagi Nabi jawabnya la taghdab, pesan Nabi jangan marah. Diulang lagi, ya Rasulullah beri aku pesan lagi, jawaban Nabi sama la taghdab, jangan marah. Terus berulang-ulang dinanya, Nabi jawabannya sama la taghdab, jangan marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini
ketika seseorang bertanya kepada Nabi, dia minta wasiat, artinya dia minta pesan yang bisa bermanfaat buat dunianya, bermanfaat buat akhiratnya, bermanfaat bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta pesan itu, ya Rasulullah, kasih aku pesan nih yang bisa manfaat buat dunianya, akhiratnya, bisa bikin makin dekat kepada Allah. Pesan Nabi singkat padat, la taghdab, jangan marah, kata Nabi. Biasanya kalau Nabi udah ngulang-ngulangin sesuatu tuh berarti saking pentingnya sampai Nabi ngulang-ngulangin. Pernah dalam hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, Sayyidina Abbas, pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, alimni du'aan adu bihi ya Rasulullah. Sayyidina Abbas pamannya Nabi ngomong, ya Rasulullah, kasih tahu aku satu doa yang aku bisa baca ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Salillahal afiyah, minta sama Allah afiyah, kata Nabi. Disuruh minta doa amalan, kata Nabi minta afiyah sama Allah Ta'ala. Buat ente doa tuh minta sama Allah, Allahumma sa'alakal afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta sama Allah afiyah. Sayyidina Abbas bilang lagi, ya Rasulullah, ajarin aku doa, buat aku doa ya Rasulullah, biar aku baca doa, ajarin aku doa. Lagi-lagi Nabi bilang salillahal afiyah, minta sama Allah afiyah. Ya Rasulullah, ajarin aku satu doa buat aku amalin ya Rasulullah. Sama jawaban lagi, minta sama Allah afiyah. Diulang lagi, jawabannya sama lagi. Kenapa diulang-ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah ngasih tahu, ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Fa innaka idza u'tital afiyata fid dunya wal akhirah u'tita kulla khair. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah afiyah di dunia dan akhirat. Kenapa? Kata Nabi, karena kalau kamu sudah dikasih afiyah di dunia akhirat, maka kamu telah diberikan segala kebaikan. Saya nggak mau bahas soal afiyahnya, tapi yang saya pengen bahas, saking pentingnya afiyah sampai Nabi ngulang berkali-kali ya ikhwan. Artinya Nabi kalau udah mau ngasih satu pesan yang penting, kadang-kadang diulang-ulang sama Nabi. Kalau Nabi ngulang-ulangin satu pesan, berarti itu menunjukkan sangat penting. Nah Nabi nanya tadi, ini ada sahabat nanya, Rasulullah kasih aku pesan. Pesannya Nabi, la taghdab, jangan marah. Saking pentingnya engkau bisa menahan marah. Apa Beb maksudnya jangan marah di sini? Kan namanya manusia marah. Manusia marah wajar apa kagak? Wajar. Yang namanya manusia ada senang, ada sedih, ada gembira, ada marah. Itu sifat tabi'i, sifat manusia yang udah bawaan. Siapa sih manusia yang gak marah? Manusia bukan malaikat, perasaan marah di manusia pasti ada. Kok Nabi pesan jangan marah, padahal namanya manusia tuh salah satu sifatnya manusia ya marah. Apa maksudnya di sini? Dijelaskan sama ulama, ay la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala man irtakaba ma yatarattab alaihi min al-intigam bal jahid nafsak ala tarki tanfidhih bi an takdhima ghaidhak bil hilmi wal khaufi min Allah. Maksudnya jangan marah, pesan Nabi, jangan lampiaskan kemarahanmu. Itu maksudnya jangan marah. Siapapun pasti punya perasaan marah. Tapi maksudnya la taghdab, ay la ta'mal muqtadal ghadab. Jangan lampiaskan kemarahanmu. Jangan kita ini jadi orang pokoknya asal marah, pokoknya dilampiasin. Enggak ada tuh mujahadah. Enggak ada perasaan buat ngelawan diri untuk nundukkan hawa nafsu. Pokoknya asal marah harus diturutin. Disenggol dikit aja ngamuknya luar biasa, padahal dia biasa nyenggol orang. Ini kadang-kadang anak biker nih. Nah, diserempet dikit, wong. Nah, padahal udah biasa mepet-mepetin orang. Hati-hati, la taghdab, kata Nabi, jangan lampiaskan kemarah. Belajar, tahan kemarahan tuh belajar. Saking luar biasanya, ya orang nahan kemarahan itu saking luar biasanya, sampai-sampai di dalam hadis disebutkan bahwasanya ya man dafa'a ghaidhahu dafa'allahu anhu 'adzabahu wa man hafidha lisanahu satarallahu 'auratah. Siapa orang yang bisa menahan kemarahannya, ya, dia bisa nahan amarahnya, maka apa yang akan terjadi? Dafa'allahu anhu 'adzabahu.
Allah akan mencegah azab darinya. Dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan marah, nanti Allah akan mencegah azab darinya. Anda mau tanya, kita semua ini banyak dosa apa kagak? Butuh nggak ampunan Allah? Waduh, nggak ada ampunan Allah, habis kita. Hancur kita nggak ada ampunan Allah. Salah satu penyebab ampunan Allah, salah satu penyebab Allah menghindarkan azabnya dari kamu ketika kamu bisa menahan kemarahanmu. Apalagi kalau orang yang mampu melampiaskan kemarahannya. Ada orang yang emang marah tapi nggak mampu melampiaskan kemarahannya. Mungkin dia marah, begitu dia mau marah orangnya lebih gede. Waduh, kalau gue berantem sama dia urusannya gue yang bonyok. Dia mau marah, cuman begitu mau marah nih orangnya banyak. Mikir, itu wajar. Ada lagi orang marah dan dia bisa menahan kemarahannya dalam keadaan dia bisa melampiaskan. Itu lebih dahsyat. Itu namanya kadhmul ghidh, orang yang menahan amarah. Dia bisa, dia kalau mau nampol ya dia menang, dia lebih kuat. Gak berani sama dia. Dia kalau mau marah, ini anak buahnya gak berani sama dia. Tapi dia tahan kemarahannya, itu dahsyat. Orang menahan kemarahan ketika gak mampu merealisasikan saja dahsyat. Tapi ketika dia bisa menahan kemarahan, di saat dia mampu merealisasikannya, itu yang super dahsyat. Makanya saking super dahsyatnya, sampai-sampai dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan, man kadama ghaidhan wa huwa yastati' an yunafidhahu da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu fi ayyil hur sya. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Kabar gembira nih. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang nahan kemarahannya, wa huwa yastati an yunafidhahu, dalam keadaan dia bisa merealisasikannya. Dia nahan tuh marahnya. Padahal kalau dia mau mengamuk bisa, nggak ada masalah dia mau ngamuk. Sebaya kok, atau ini di bawah saya kok, ini anak buah saya kok, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, siapa yang menahan kemarahannya dalam keadaan dia bisa untuk merealisasikannya, tapi dia tahan kemarahan. Apa kata Nabi SAW? Da'ahullah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia ala ru'usil khalaik, di hadapan banyak orang, hatta yukhayyirahu, sampai Allah panggil, Allah banggakan orang ini, hatta yukhayyirahu, sampai nanti Allah kasih dia pilihan fi ayyil huri syi'sya, mau bidadari yang mana. Jadi yang makin sering nahan marah, bidadarinya makin banyak besok di akhirat. Amin. Yang ngamuk-ngamuk mulu udah habis kagak bidadarinya udah. Ngamuk mulu bawaannya. Sama temen ngamuk, sama anak buah ngamuk. Kayak sengaja. Ada orang, saya beb kalau nggak saya lampiaskan, ya kemarahan saya kayak nggak enak gitu bawaannya. Itu hawa nafsu. Ente berarti bidadari ente lagi habis tuh dikit-dikit tuh rontok di akhirat udah nggak dapet tuh bidadari itu. Itu yang begitu di emper-emperan nanti kalau masuk surga tuh. Jadi dahsyat ya. Semakin bisa kita nahan kemarahan, semakin besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala imda'ih. Ini hadis lain riwayat Al-Imam Abu Daud. Siapa yang menahan kemarahan, wa huwa qadirun ala imdaihi, padahal dia bisa untuk merealisasikan kemarahannya. Dia bisa buat melampiaskan kemarahannya. Apa kata Nabi SAW? Mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan. Allah, sallu ala Rasulillah. Kata Nabi SAW, siapa orang yang bisa nahan marah padahal dia bisa melampiaskan kemarahannya, Allah akan penuhi hatinya dengan nur, dengan cahaya. Makin sering dia nahan kemarahan, ya, makin penuh hatinya dengan cahaya. Makin sering dia nahan kemarahan, makin penuh hatinya dengan rasa aman dan penuh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara manfaat ente sering nahan amarah, itu bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan rasa aman, rasa tenang dalam hati kita, dan hati kita makin bercahaya. Ibadahnya makin semangat. Kalau hati udah bercahaya tuh baca Qur'annya makin semangat. Hati udah bercahaya tuh sholatnya makin khusyuk. Hati udah bercahaya tuh gampang maafin orang. Hati udah bercahaya tuh dorongan buat berbuat baik gampang. Salah satu cara bikin hati bercahaya gimana? Sering-sering nahan marah. Jangan gampang-gampang melampiaskan kemarahan. Wa zawwajahu minal huril 'aini ma syaa. Hadisnya berdua biji ini. Kata Nabi SAW, orang yang nahan kemarahan padahal dia bisa melampiaskan kemarahannya, dia
dipenuhi hatinya dengan cahaya, dan Allah akan nikahkan dia dengan huril ain masya. Allah akan nikahkan dia dengan huril ain, dengan bidadari nanti di akhirat, masya, sepuasnya dia. Masya Allah, nikmat apa kagak? Nikmat atau tidak? Nikmat yang ente dapat dari nahan marah enggak sebanding dengan kenikmatan apa? Orang kalau marah nih nikmat, ngelampiasin kemarahan tuh nikmat, ada kepuasan tersendiri. Tapi nikmat yang ente dapat dari melampiaskan kemarahan itu sebenarnya nggak sebanding dengan kenikmatan yang akan ente dapat kalau ente nahan kemarahan. Catat baik-baik omongan itu. Ya, ente ketika marah puas emang, ngamuk nih puas, marah-marah sama orang puas, galak kita sama orang puas, hati tuh ngerasa puas karena dari setan bisikan. Tapi ketika kita mikir, saya emang dapat kepuasan ketika marah, tapi kalau saya tahan kemarahan, yang saya dapetin bakal jauh lebih gede lagi. Maka nikmat yang didapatkan karena melampiaskan kemarahan kecil, nggak ada seujung kuku dibandingkan dengan nikmat yang Allah janjikan manakala seorang hamba menahan kemarahannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Masya Allah. Dalam hadis lain diriwayatkan, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, idza kana yaumal qiyamah nada munadin man kana ajru 'ala Allah falyadkhulil jannah fayuqal man dhal ladzi ajruhu 'ala Allah fayakumul 'afuna 'anil nas yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Nanti di hari kiamat nih, di hadis riwayat Imam Baihaqi, Allah mengatakan ada malaikat yang Allah suruh manggil. Siapa yang pahalanya ditanggung sama Allah, maka hendaknya segera masuk surga. Siapa yang pahalanya ditanggung sama Allah, maksudnya pahalanya ditanggung sama Allah, nggak ada yang tahu besarnya pahala dia kecuali Allah. Ajruhu 'ala Allah itu maksudnya. Kan ada kalau kita sholat pahalanya sekian, sedekah pahalanya sekian, baca sholawat pahalanya sekian, kan disebutin tuh. Tapi ada pahala-pahala yang Allah nggak sebutin, fa ajruhu 'ala Allah. Pokoknya pahalanya terserah Allah, saking gedenya. Nah kata malaikat nanti di hari kiamat nih, man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Siapa yang pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya pahalanya terserah Allah dapat berapa, maka hendaknya segera masuk surga. Akhirnya orang-orang di padang mahsyar pada nanya, man dzalladzi ajruhu 'ala Allah? Siapa tuh yang kau maksud yang pahalanya terserah Allah? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Siapa yang dimaksud itu? Maka berdirilah di situ. Fayakumul 'afuna 'anil nas yadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka saat itu yang berdiri siapa? Al-'afuna 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia yang gampang maafin kesalahan orang yang berkaitan dengan pribadinya ya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Gampang maafin kesalahan orang lain, enteng. Enggak diambil pusing udah deh. Dia lebih berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-'afuna 'anil nas. Begitu dipanggil al-'afuna 'anil nas langsung berdiri itu. Orang-orang yang suka maafin orang, enteng, enggak nyimpen dendam di hatinya. Pokoknya udah deh, dimaafin. Dia enggak nyimpen dendam, enggak melampiaskan amarah, enggak melampiaskan kekesalannya. Dimaafin, orang salam dia dimaafin, orang salam dia dimaafin. Mungkin memang di dunia ngerasanya ya saya kayak diinjek-injek jadinya nih. Saya enggak dihormatin jadinya. Tapi di akhirat begitu dia berdiri, satu padang mahsyar ngiri sama dia, ikhwan. Satu padang mahsyar ngiri sama dia. Al-'afuna 'anil nas yadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka mereka-mereka yang suka maafin orang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaallah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Allahu akbar. Makanya ada firman Allah Ta'ala, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Termasuk orang-orang yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Di Al-Qur'an Allah sebutkan orang-orang bertakwa itu wal kadhimin al ghaidha. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Tuannya dengar ayat itu karena tuannya orang soleh, orang beriman. Kadzamtu ghaidhi, kata tuannya. Ya sekarang aku tahan amarahku, aku gak jadi marah. Aku tahan amarahku, kata tuannya. Gak sampai di situ, pinter nih ngaji di Nurul Huda.
Pelayannya nggak, khadimnya nggak jadi huda. Qal khadim wal afina 'anil nas. Ayatnya nggak sampai di situ Tuhan, ada lanjutan ayatnya. Dan orang-orang yang memaafkan orang lain yang salah. Kata tuannya, qad afautu anka. Kalau begitu ente ane maafin. Khadimnya bilang lagi, ayatnya nggak sampai situ Tuhan, ada lanjutannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Bukan hanya menahan amarah, bukan hanya memaafkan, tapi berbuat baik. Tuannya tadi dengar itu langsung mengatakan faqala anta hurrun liwajhillah. Udah ente mulai sekarang ane merdekakan. Ente enggak lagi jadi budak aneh. Ente merdeka hurrun liwajhillah walaka hadil alaf dinar. Ente bukan hanya merdeka nih. Ente ane kasih alaf dinar. Allahu akbar. Allahu akbar. Khadimnya pinter, tuannya orang soleh. Coba ente lagi berantem ente bacain ayat itu. Aing masa bodoh taing. Khadimnya pinter, tuannya orang soleh. Ada Sayyidina Ali bin Husain. Ada harusnya nih, ini harusnya ditiru sama habaib nih. Cucu-cucunya Ali bin Husain. Harusnya ditiru sama habaib sebagai cucu-cucunya Ali. Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn al-Husain. Dan kepada pecinta-pecintanya juga mesti niru. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali bin Husain waktu itu lagi ada jariyahnya. Ada budak beliau yang lagi ngurusin beliau, ngebersihin beliau. Waktu itu budak itu lagi nuangin air di wajahnya. Entah lagi bagaimana, lagi ngebersihin, nuangin air. Kalau budak itu kan sama seperti istri, nggak ada batasan aurat. Budak sama pemiliknya itu nggak ada batasan aurat, walaupun laki sama perempuan. Jadi sama kayak istri dia. Nah budaknya lagi nuangin air ke kepalanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Akhirnya apa yang terjadi? Wadah tempat airnya jatuh ke Imam Ali Zainal Abidin. Sampai-sampai muka beliau luka. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Ali Zainal Abidin begitu mukanya luka, dijatuhin wadah sama budaknya. Farafa'a ra'sahu ilaiha. Langsung Imam Ali Zainal Abidin nengok ke budaknya. Mau marah nih Imam Ali Zainal Abidin. Apa yang dilakukan budak? Budaknya pintar juga. Dia baca ayat wal kadhiminal ghaidha. Tuhan jangan lupa Allah bilang termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa orang-orang yang menahan amarah. Langsung Imam Ali Zainal Abidin dengar ayat ini qad kadhamtu ghaidhi khalas. Aku menahan amarahku. Bergetar hatinya dengar ayat, langsung diamalin. Aku tahan amarahku. Enggak sampai di situ, budaknya ngelanjutin wal afina 'anil nas. Bukan cuma nahan amarah tapi memaafkan orang lain. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ini masih luka nih, masih luka. Qad afautu anka. Afallahu anka. Mudah-mudahan Allah maafkan kamu. Dimaafkan dan mudah-mudahan Allah maafkan kamu, didoain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dilanjutin ayatnya. Bukan cuma nahan amarah, bukan hanya memaafkan, tapi Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Apa yang terjadi? Kata Ali Zainal Abidin, idhabi fa anti hurrah liwajhillah. Udah pergi, engkau sekarang merdeka, udah bukan lagi jadi budakku. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dengar ayat langsung diamalin, ditahan amarahnya. Itu tadi yang Anda katakan. Kalau kita sadar, ya melampiaskan amarah memang ada kepuasan tersendiri. Tapi kalau kita sadar bahwasanya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang bisa menahan amarah jauh lebih besar dari apa yang didapatkan ketika melampiaskan amarah, kita bakal enteng untuk nahan amarah. Cuman kadang-kadang kita itu dikendaliin setan duluan. Makanya bawaannya udah mau ngamuk aja bawaannya. Udah mau marah aja bawaannya. Hati itu udah mau ngamuk aja bawaannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dengar nama-nama orang mulia langsung radhiyallahu anhu. Karena kita kalau ngedoain mereka tuh malaikat ngedoain balik kita. Kita ngedoain orang-orang mulia, malaikat ngedoain balik kita. Doanya malaikat sama doa kita anjuran lebih manjur mana? Malaikat. Ente ngedoain orang-orang mulia, malaikat doain balik ente. Ente yang untung, bukan mereka yang untung. La ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada orang nih, Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu khalifah. Ada orang datang, innaka la takdzibil adl wa la tu'til haq. Faghadiba wa ahmarra wajhuhu. Ada orang datang ke Sayyidina Umar ngomong, wahai Umar, engkau ini enggak menjadi khalifah dengan adil. Engkau tidak memberikan kebenaran hak
kepada orang pemiliknya. Ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar memang orangnya, beliau tegas orangnya kan. Dengar seperti itu, faghadiba wa ahmarra wajhuh. Marah Sayyidina Umar. Dituding seperti itu sama rakyatnya. Engkau enggak adil, engkau enggak memberikan hak. Marah Sayyidina Umar. Wa ahmarra wajhuh, merah mukanya. Tapi ada yang bilang ketika Sayyidina Umar mulai marah, "Ya Amirul Mu'minin, alam tasma' Allah Ta'ala yaqul khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa hadha jahil." Wahai Amirul Mu'minin, tidaklah engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa, ambillah sikap memaafkan, wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Kalau ada orang bodoh nyaci maki kamu, berpalinglah, itu perintah Allah Ta'ala. Dan ini orang yang menghinamu wahai Umar, ini orang bodoh. Dia nggak ngerti, makanya dia menghinamu seperti itu. Emang orang soleh itu begitu dengar ayat Quran langsung bergetar hatinya. Andai kata ada ketemu antara hawa nafsu dia dengan perintah Allah, orang-orang soleh pasti akan mendahulukan perintah Allah. Seketika itu hawa nafsunya akan dikalahkan. Sayyidina Umar dengar seperti itu apa? Sodakta, ente bener. Ngapain anda marah ngeladenin dia? Ini orang-orang bodoh mau ngapain? Wa'rid 'anil jahilin, kita diperintahkan untuk berpaling dari orang bodoh. Ada orang bodoh nyaci maki kamu, wa'rid 'anil jahilin, kata Allah Ta'ala. Berpalinglah kalau ada orang bodoh, kata Sayyidina Umar. Sodakta, bener. Faka'anna makana naran fa'utfi'at. Itu katanya Sayyidina Umar, seolah-olah sebelumnya ketika orang itu ngina saya, seolah-olah ada api yang terbakar di dada saya. Begitu ayat itu dibacakan, seolah-olah api itu disiramkan dengan air. Padam seketika itu api tersebut. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Inilah sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagaimana sih sikap kita nyaci maki kalau ada orang yang nyaci maki kita? Ada Sayyidul Walid Al-Habib Rizik hafizahullah taala, beliau selalu bilang, kalau ada orang nyaci maki jangan ladenin, kata beliau. Kamu dicaci maki sama orang, jangan ladenin. Ngapain ngadenin orang caci maki, pusing. Bersyukur kita sama Allah Ta'ala, pahala kita jadi nambah. Tapi kalau ada yang fitnah, mesti jawab. Beda, dicaci maki, dihina sama difitnah, beda apa enggak? Beda. Kamu dicaci maki, tolol kamu, bodoh kamu, goblok kamu, beleguk sia. Dicaci maki, diemin aja. Tapi kalau difitnah nih, tahu-tahu nih pertengahan saya ngajar di masjid ini ada yang berdiri, Habib ngambil uang saya 100.000. Wah, semua bertanya, apa iya Habib ngambil 100.000? Bisa bahaya termakan fitnah orang-orang nih. Akhirnya orang yang termakan fitnah dia sendiri yang dosa. Kalau fitnah wajib dijawab, harus dijawab fitnah supaya orang tidak termakan dosa akhirnya. Rasulullah SAW pernah Sayyidatuna Aisyah difitnah sama orang-orang munafik. Sayyidatuna Aisyah difitnah, mohon maaf, difitnah melakukan penyelewengan, penyimpangan. Sayyidatuna Aisyah dengan laki-laki difitnah. Itu sampai sedih luar biasa Sayyidatuna Aisyah. Apa yang terjadi? Apakah didiemin sama Allah Ta'ala? Enggak, Allah yang jawab. Turun 10 ayat ngebelain Sayyidatuna Aisyah. Ngejelasin bahwa Sayyidatuna Aisyah bari'ah. Sayyidatuna Aisyah itu bersih dari semua tuduhan penyimpangan yang mereka tuduhkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Berarti yang diajarkan di sini dijawab atau tidak? Jawab. Kalau dicaci maki, diemin. Biarin, ente lagi dicaci maki sama orang. Ente berarti lagi diangkat derajatnya. Mestinya ente ngasih hadiah sama orang yang nyaci maki ente. Bukan ente marah. Fa'arid 'anil jahilin, perintah Allah Ta'ala. Ada orang nyaci maki ente, ngina diri ente, biarin. Ente mungkin gara-gara itu dosa ente dihapus sama Allah. Mungkin gara-gara itu derajat ente diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang fitnah, jawab. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? La ilaha illallah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di antara syairnya Imam Syafi'i di diwannya, idza khataba as-safihu fala tujibhu fa khairan min ijabatihi sukutu. Fa in ajabtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang bodoh ngejelek-jelekin kamu, orang bodoh nih ngejelek-jelekin kamu, fala tujibu, jangan dijawab, kata Imam Syafi'i. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Sebaik-baiknya jawaban ya diem, enggak usah dadenin. Itu nasihatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Fa in ajabtahu farajta anhu. Kalau kamu jawab, kamu bikin senang dia. Emang nih orang pengen ribut. Kamu jawab, kamu bikin dia senang, girang. Tapi wa in ajabtahu wa in khallaitahu kamadan yamutu.
Kalau ente diemin, pusing sendiri dia. Ini orang udah gue hina, gue caci, gue maki, cicing wae. Diem aja dia. Itu yang hina pusing sendiri, sumpak sendiri, ngerasa gagal dia. Makanya kata Imam Syafi'i dalam syair lain, yukhatibuni safihu bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan fa azidu hilman kal'udi zadahu al-ihraqu tiba. Kata Imam Syafi'i, aku dicaci maki sama orang bodoh, safih. Dia omongin kepadaku segala keburukan. Maka fa akrahu an akuna lahu mujiba, aku enggak mau jawab, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Yazidu safahatan fa azidu hilman. Kalau aku enggak jawab, itu orang makin bodoh, makin liar. Fa azidu hilman, aku makin bijak. Kal'udi zadahu al-ihraqu tiba. Caci maki yang dia lontarkan kepadaku tuh ibarat ud, ibarat kayu gahru. Aku nih ibarat kayu gahru. Kayu gahru itu enggak keluar baunya kecuali kalau dibakar. Cacian dia tuh ibarat api yang membakar. Makin dia bakar, makin keluar wanginya. Kayu gahru makin dibakar, makin wangi. Cacian dia ibarat api. Orang yang dicaci kemudian enggak ngerespon, enggak ngebalas, itu ibarat kayu gahru. Makin dibakar, makin wangi. Maka sebaik-baiknya jawaban untuk orang yang menghina kita adalah diam. Sekali lagi Anda katakan, hawa nafsu ente enggak bakal terima. Ini yang Anda ngomongin nih, hawa nafsu ente enggak bakal terima. Ngomong doang Habib Hanif. Begitu prakteknya. Tapi kalau ente bayangkan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sabar, yang bisa nahan amarah, kecil nahan amarah. Rugi kalau sampai ente cuma pengen dapat pelampiasan amarah, tapi ente harus kehilangan pahala yang Allah siapkan buat orang-orang yang bisa nahan amarah. Maka tahan amarah, tahan. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Itu pesan Rasulullah SAW. Kira-kira jelas atau tidak? La ilaha illallah. Ada Fudail bin Iyad, orang soleh. Fudail bin Iyad nih kalau ada orang yang bilang, fulan yaga fi irdik. Wahai imam, itu fulan tuh ngata-ngatain kamu. Fulan ngata-ngatain kamu, ngadu nih. Wahai imam, ada fulan yang ngata-ngatain kamu. Kalau kita ada yang ngadu begitu gimana? Kurang ajar, haram jadah. Makin mual, makin ngamuk, makin kesel. Yang bawa informasinya setan, yang dipanas-panasin juga setan. Jadi udah. Kadang-kadang hati-hati nih, ini saya mau ingetin nih, ini ada dosa yang kita nggak sadar. Kadang-kadang dosa dibungkus dengan istilah solidaritas sama teman. Dosa dibungkus dengan istilah care, peduli. Kita dengar si A lagi caci maki si C nggak tahu. Si A caci maki si C depan kita. Si C nggak tahu menau. Kita yang dengar dari si A, kita nyampein si C, C, gue nih temen lu, gue nggak terima. Itu si A ngata-ngatain lo. Dia bilang lo begini. Gue sih sakit hati ya, gue nggak terima ya. Gue kalau bukan temen lu, gue nggak bakal ngadu nih sama lo nih. Ente tahu? Itu yang dilakukan si B nih, yang ngadu nih si B nih, yang tengah-tengah si B. Yang dilakukan si B, ngadu omongannya si A kepada si C, itu namimah namanya, ngadu domba. Beb kan bener, ya emang bener. Kalau ngadu domba itu bener. Omongan bener disampaikan. Omongan jelek yang harusnya orangnya nggak denger tapi disampaikan. Itu namimah namanya, ngadu domba. Harusnya dia nggak ribut jadinya ribut. Kalau bohong namanya fitnah. Kalau bener namanya namimah. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam. Nggak akan masuk surga tukang ngadu domba. Ngadu domba nggak boleh, haram. Kalau ngadu setan baru wajib, saudara. Setan sama setan adu. Ngadu domba haram. Hati-hati. Jadi kadang-kadang ada sebagian aulia orang soleh, kalau ada yang begitu tuh, ada temennya ngadu, fulan dong ngomongin ente gini. Emang setan nggak dapat utusan lain selain ente untuk ngaduin omongan ini ke ana? Ada sebagian orang soleh begitu. Ada temennya datang ngadu, fulan nyaci maki ente, ngina ente gini. Oh, setan nggak punya utusan lain selain ente untuk ngadu domba ana dengan saudara ana. Jadi bukannya yang nyaci maki yang dimarah, yang marah justru yang ngadunya. Hati-hati, kadang-kadang kita tertipu dengan godaan setan atas nama solidaritas, atas nama care, atas nama persahabatan. Akhirnya omongan ini kita sampaikan kemari, omongan ini sampaikan kemari, yang harusnya nggak ribut jadi ribut. Itu namanya
namimah, ngadu domba, hati-hati. Nah, Fudail bin Iyad, orang saleh. Kalau ada yang datang ke dia, fulan yaga fi irdik, itu fulan yang cimaki kamu. Apa kata Fudail bin Iyad? Wallahi la aghidanna man amarahu. Bukannya marah, malah sebaliknya. Kata Fudail bin Iyad, demi Allah, aku akan marah sama yang nyuruh dia nyaci maki aku. Siapa yang nyuruh dia nyaci maki aku? Yang nyuruh dia nyaci maki aku setan. Aku gak bakal marah sama dia, aku marah mau sama setan yang nyuruh dia nyaci maki aku. Akhirnya apa kata Fudail bin Iyad? Allahumma in kana shadiqan faghfirli. Ya Allah, kalau yang nyaci maki itu benar ya Allah, emang ada sifatku, dia bilang misalkan orang fasik apa, dan aku memang fasik. Kalau omongan dia ketika nyaci maki aku itu benar ya Allah, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Jangan-jangan omongan dia ketika nyaci maki aku emang benar aku begitu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Wa in kana kadziban ya Allah, kalau yang dia omongin enggak benar ya Allah, faghfir lahu, maka ampuni dia ya Allah. Allahu akbar. Ini termasuk yang dalam firman Allah Taala, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kira-kira jelas atau tidak? Sulit memang, ngamalin ini enggak gampang, sulit. Tapi harus mujahadah. Anda ingat Syekhina Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau selalu cerita, dulu kita zaman di pondok tuh, zaman di pondok itu senang malam Jumat gini nih, Allah nikmat, hari-hari itu nikmat, hari ketika belum ada beban macam-macam, belum ada pikiran macam-macam, fokus mondok belajar. Kalau malam Jumat gini nih, Syekhina Habib Segaf hafizahullah taala wa ra'ah, beliau habis kita maulidan di masjid, beliau duduk deh tuh di tengah masjid. Biasanya anak waktu itu munsyid, anak disuruh gosida, beliau gosida yang isinya munajat, buat kafani ilmu rabbi ya rabbi alimal hal. Wah, luar biasa itu, khusyuk betul majelis itu. Setelah itu beliau ngajak kita, menasihati kita. Nasihat-nasihat setiap malam Jumat itu, walaupun di luar jam belajar resmi, itu kan jatuhnya pas malam Jumat, malam libur. Itu kayak tambahan aja, pelajaran tambahan. Tapi nasihat-nasihat itu justru yang membekas pada diri kami sampai hari ini. Nasihat-nasihat itu yang jadi pedoman hidup kita sampai hari. Nah, diantaranya apa, beliau tuh selalu, kalau jadi setiap minggu tuh ada mujahadah. Jadi kalau malam Jumat ini ketemu malam Jumat depan. Malam Jumat ini misalkan pelajaran tentang bahayanya marah, bagaimana kita menahan marah. Maka kita harus belajar, kita sumpah seminggu ke depan gak boleh marah. Disumpah tuh. Itu malam disumpah, berarti kalau ngelanggar sumpah bayar kafaroh tuh. Bayar kafaroh, denda. Kita disumpah seminggu ke depan gak boleh marah, buat ngelawan hawa nafsu. Beliau cerita, itu nikmat, itu luar biasa, nikmat betul. Beliau cerita, kata beliau, saya ini dulu, kata beliau, ustadz dulu, kata beliau, sebelum berangkat ke Madinah, ustadznya orang yang paling Abu Tos. Tahu Abu Tos? Abu Tos nih paling gampang marah, gampang spanning, gampang naik darah. Ustadz tuh paling gak bisa nahan marah orangnya, paling Abu Tos. Begitu mau berangkat ke Madinah, seingat saya beliau cerita tuh, itu pesan Abu ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, nyuruh saya untuk mujahadah, untuk menekan amarah. Jadi selama di Madinah, selama beliau belajar dari Habib Hasan bin Smith, beliau mujahadah untuk tidak marah sama sekali. Dan beliau berhasil lakukan itu. Selama belajar di Madinah, mujahadah untuk menekan hawa nafsu, tidak marah. Kata beliau, alhamdulillah hasilnya Anda rasakan sekarang. Sekarang Anda bukan basa-basi, kata beliau, Anda bukan lagi basa-basi. Andai ada orang sekarang nyaci maki Anda, ngina Anda gak bakal marah. Wallah, Anda gak bakal marah, kata beliau. Itu hasil perjuangan bertahun-tahun beliau ngelawan hawa nafsu. Jadi memang gak gampang menjalankan perintah Nabi ini, la taghdab. Nabi kan pesan, la taghdab, jangan marah, kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ngejalankan perintah Nabi ini gak gampang ya, gak gampang, sama sekali gak gampang. Butuh mujahadah, butuh belajar, butuh pelan-pelan. Awalnya susah, tapi kita ingat, ya Allah, kalau saya nahan marah pahalanya besar. Ya Allah, kalau saya nahan marah, ini yang Allah siapkan, janji Allah luar biasa nikmat. Ya Allah, rugi banget nih kalau saya lampiasin kemarahan, dapat kenikmatan sebentar, tapi saya kehilangan ini semua, rugi banget. Itu terus kita tanamin di pikiran kita, itu terus tanamin pikiran kita, nikmat ya ikhwan. Awalnya susah, awalnya berat, lama-lama ujungnya nikmat. Jelas atau tidak? Faham? Baik. Beb, apa sih obatnya kemarahan? Obatnya kita untuk melawan perasaan marah. Sekali lagi ini Anda bicara kemarahan, ini marah yang dimaksud marah untuk diri sendiri, bukan marah buat agama. Lain kalau halnya marah buat agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Rasulullah tuh kalau dihina dirinya enggak marah,
Tapi kalau agama yang dicolek-colek, marah Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, ya man istughliba wa lam yaghdab fahuwa himar. Orang yang dipancing buat marah, agamanya dihina, agamanya diinjak, agamanya diremehkan, syariat terang-terangan dilanggar, dipancing buat marah tapi nggak marah, fahuwa himar, kata Imam Syafi'i, maka dia keledai, bukan manusia, keledai. Nah, jadi marah di sini marah yang mazmum, yang Nabi bilang la taghdab, jangan marah, marah yang mazmum, marah yang tercela. Marah yang tercela seperti apa? Marah untuk diri sendiri, marah untuk melampiaskan hawa nafsu, itu yang tercela. Tapi kalau marah untuk agama itu marah mahmud, termasuk marah yang baik, termasuk bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa sih obatnya ini sebelum kita tutup? Apa sih obatnya? Dawa, obat supaya kita bisa melawan rasa marah. Selain tadi yang Anda sudah sebutkan, mengingat betapa besarnya pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menahan amarahnya. Apa obatnya? Ka'an yatadzakkar ma yatarattab alaihi min al-mafasid wa ma jaa fi fadl al-hilm wa kadhmil ghaidh. Yang pertama, kata ulama, ente kalau mau bisa nahan marah, ingat dampak dari kemarahan ente. Sebelum ente marah, ingat dampak dari kemarahan ente itu apa. Kadang-kadang kemarahan sesaat berujung sengsara berbulan-bulan. Harus nanggung resiko sengsara berbulan-bulan, bertahun-tahun. Marah sesaat dilampiasin, busuk orang, akhirnya 20 tahun di penjara. Mikir. Kita kalau marah tuh salah satu cara ngelawan marah, sebelum kita marah mikir dulu dampak dari kemarahan ente itu apa. Kalau ente lampiasin, mikir. Ente marah sama istri, main ngomong talak, mikir dampaknya apa. Ente main bicara talak, ente nggak halal lagi buat istri ente. Ente punya anak istri, anak-anak, bagaimana nasibnya anak-anak ente masa depannya ketika orang tuanya harus berpisah? Bagaimana pendidikannya, sekolahnya, bagaimana harusnya masih kecil dia tumbuh dengan kasih sayang dari orang tua. Jangan cuma mikir melampiaskan marah. Mikir akibatnya. Perempuan mau marah sama suami, mau nuntut cerai, minta cerai, mikir dampaknya. Itu salah satu obatnya. Jelas atau tidak? Salah satu obat menahan rasa marah, mikir dampak dari kemarahan kita. Kesel di mobil, di jalanan, wah ada orang nyusul, marah, mau mepet, wah mikir, kalau sampai bonyok mahal ini benerinnya. Paham apa kagak? Ada yang senyum-senyum ini, ada yang ngomong begini. Belum lagi kalau viral, wah jadi masalah. Mikir dampaknya, dampak dari kemarahan kita itu obat nomor 1. Tapi sebenarnya obat nomor 1 itu yang tadi yang Anda sebutin tuh, mikir betapa besarnya pahala nahan marah. Obat nomor 2, mikir dampak dari kemarahan kita. Kemudian ada lagi di antaranya obatnya yantakil min mawdi'ihi, kata ulama. Ini ajib nih resep dari ulama. Ente kalau lagi di sini di posisi lagi marah, bagaimana cara salah satu ente mencegah marah? Ente pindah ke tempat lain. Ente lagi di ruang tamu, ngamuk, berantem sama bini. Daripada ente ngamuk, meledak, akhirnya perabotan pecah semua, ente keluar ke depan. Depan masih dikejar juga nih, bini kan kalau lagi ngejar lebih galak dari KPK. Banyak yang curhat sama saya, banyak yang curhat begitu. Masya Allah. Pindah. Yantakil min mawdi'ihi, kata ulama. Ente kalau lagi marah, pindah dari posisi ente tuh. Pindah tempat aja. Itu salah satu resep buat nahan marah. Pindah dari posisimu saat itu, pindah ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Wa yasta'idz billah minasyaitonir rajim. Marah itu kan dari setan, maka minta perlindungan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir, baca ta'awudz. Wa yaghtasil aw yatawadda. Kemudian juga di antara cara menahan kemarahan, kata ulama di sini, mandi atau wudu. Begitu ada yang marah itu kan dari setan. Setan itu kan api. Api itu dilawannya dengan air bagaimana? Wudu. Makanya orang kalau habis marah, walaupun nggak batal wudunya, disunahkan untuk memperbaharui wudu. Termasuk penyebab kita dianjurkan memperbaharui wudu apa? Kalau habis marah, walaupun nggak batal wudu ente, disunahkan untuk memperbaharui wudu. Nah, wa in ghadiba wa huwa qa'im jelas taja. Kalau ketika marah dia lagi diri, duduk atau rebahan langsung. Jadi ente lagi di pasar, kesel berantem sama orang, itu lagi diri posisinya, langsung terbahan di bawah. Paling bilang orang gila ini kalau di rumah maksudnya. Nah,
Jadi kalau lagi diri, kata ulama, ente lagi marah, lagi keadaan diri, duduk. Itu bisa meredam kemarahan. Duduk belum bisa juga, ente rebahan. Kan orang mau rebahan paling ngegerutu doang, paling mau. Susah mau ngapa-ngapain, udah rebahan mau ngapa-ngapain susah udah. Itu salah satu cara menahan marah. Jelas atau tidak? Ini kasih obat nih, Anda jelasin penyakitnya dari tadi, sekarang masuk bab obat. Tapi kata ulama, wa aqwal asya fi man'ihi wa raf'ih, yang paling kuat, obat paling ampuh, paling kuat dalam menahan kemarahan apa? Tauhid al-haqiqi. Dia menanamkan tauhid, hakikat tauhid dalam hatinya. Apa hakikat tauhidnya? Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, yang ngegerakin orang yang lagi bikin kita marah itu siapa? Jawab, yang ngegerakin orang yang bikin kita marah siapa? Berarti yang nakdirkan dia bikin kita marah siapa? Allah. Maka kalau kita marah, jangan sampai seolah-olah kita kayak nggak terima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh kelas tasawuf tuh kelasnya kelas tasawuf tuh. Ente begitu marah, ya Allah, dia berbuat seperti itu, Allah yang gerakin dia seperti itu. Jangan-jangan Allah mau ngapus dosa saya. Jangan-jangan Allah mau ngangkat derajat saya. Jangan-jangan dengan cobaan ini Allah mau nutup aib saya. Maka ditahan kemarahannya, dia tahan kemarahannya. Tauhid hakiki itu salah satu cara melawan perasaan marah. Tapi jangan sebaliknya. Ente ngusilin orang, ente bikin dia marah. Begitu dia marah, aneh kan yang gerakin Allah Ta'ala. Kalau Allah gak gerakin, aneh gak begini. Itu namanya ihtijaj bil qadar. Itu dosa tuh, dosa. Ente berbuat buruk terus ente nyalain qadar Allah, itu haram. Jadi kita ketika tertimpa musibah, kemudian kita nerima, oh ini dari Allah, pasti ada hikmahnya, itu bagus, pahalanya besar. Tapi ketika ente berbuat buruk, ente nyalain Allah. Aneh kan mukul dia karena Allah yang gerakin aneh. Aneh ngebacok dia, Allah yang gerakin aneh buat ngebacok dia. Itu namanya ihtijaj bil qada wal qadar. Itu dosanya double. Satu, dosa maksiat yang dia lakukan. Dua, dosa su'ul adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia nyalain Allah. Padahal Allah nyiptakan sabab, nyiptakan akal buat dia buat mikir, dan seterusnya dan seterusnya. Terus dia nyalain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihtijaj bil qada wal qadar. Al-Imam Al-Haddad di kitab Nasaih Diniyah, panjang lebar tuh, di awal-awal kitab bahas tentang itu. Betapa bahayanya orang yang nyalain Allah. Karena maksiat dia nyalain Allah. Saya ini zina karena Allah yang gerakin. A'udzubillah min dzalik. Ada orang ngomong begitu. Saya ngebunuh ya karena Allah yang gerakin, takdir. Saya nyolong, takdir. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nyalain takdir. Itu dosanya double. Dosa karena maksiat yang dia lakukan, dosa karena su'ul adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau sebaliknya, ketika kita yang tertimpa, oh kita ngelihat, oh ini kan Allah yang gerakin. Mungkin Allah menghapus dosa Anda dengan cara ini. Mungkin Allah mengangkat derajat Anda dengan cara ini. Mungkin Allah mau nutup aib Anda dengan cara ini. Mungkin husnudzon dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata ulama tasawuf, itu salah satu cara menahan amarah. Untuk melawan hawa nafsu. Kira-kira jelas atau tidak? Maka orang yang kuat versi Nabi Muhammad SAW, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berantem, bukan. Orang yang kuat bukan orang yang paling petantang-petenteng, bukan. Orang yang kuat versinya Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, kata Rasulullah. Orang kuat itu bukan orang yang jago begulat, bukan, kata Rasulullah. Innama syadid alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. Orang kuat sesungguhnya itu yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu orang kuat sesungguhnya. Ini bukan versi fulan wala versi alan. Ini orang kuat versinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dampak buruk dari sifat pemarah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang tenang. Allah bersihkan hati kita. Allah jadikan kita orang yang pemaaf, sehingga kita mendapatkan pahala-pahala orang yang sering memaafkan. Karena kita butuh pahala-pahala tersebut, dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bisirril Fatihah.